Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini kita kembali ketemu dalam acara ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah semangat luar biasa ibu ya. Dan pemirsa yang di rumah, kami senantiasa berdoa kepada pemirsa yang di rumah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan, dan perlindungan kepada kita serta keluarga kita. Amin. Nah pemirsa, pada hari ini Masya Allah kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, dan ini adalah suatu rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu dalam kesempatan momentum yang sangat barokah ini, kita akan senantiasa mengkaji diri kita, bagaimana semakin meningkatnya iman, bagaimana semakin meningkatnya amal, karena yang terpenting adalah semakin hari itu akan berkurang dalam jatah hidup kita, tapi pastikan semakin hari amal kita semakin meningkat. Untuk itu tema kita pada hari ini insya Allah akan kita angkat terkait dengan orang beriman rela berkorban, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Masya Allah beliau merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin, dan ini adalah Pondok Tahfiz Al-Quranul Karim, dan pimpinan dari Majelis Ta'lim Tadzkirah Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat. Masya Allah. Hanya saja pagi ini sampai siang terasa. Pertama karena ini kan ada 3 momentum. Iya Buya. 1 Juli ini ulang tahun Kota Medan baik, ke-432. Masya Allah. Ulang tahun Kabupaten Deli Serdang ke-76. Baik Buya. Ulang tahun Bayangkara ke-76. Kita ucapkan selamat dan dirgahayu. Walaupun jalan agak macet tapi kita bahagia. Sudah sampai di sini alhamdulillah. Masya Allah, baik Buya. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan dengan lancar. Amin. Alhamdulillah Buya ya. Keluarga sehat Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Pondok Tahfiz sehat Buya, semuanya anak-anak santri? Alhamdulillah pesantren kita terus berkembang. Kita sudah ada penerimaan santri baru, dan insya Allah masih ada kuota 26 orang lagi yang Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan semoga santri-santri ini dapat diterima seluruhnya Buya dan dijadikan seorang yang hafiz. Baik pemirsa, pada pertemuan kali ini juga sangat istimewa sekali, kita dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah cantik-cantik dan sangat bersinar wajahnya. Ini nampaknya tadi malam banyak yang qiyamul lail nih, karena pertama menyambut malam 1 Dzulhijjah dan malam Jumat. Dan baik, banyak mari yang kita puasa nih, banyak yang puasa sunat. Masya Allah, luar biasa. Baik ibu-ibu, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu-ibu dari majelis ta'lim mana? Baik, saking semangatnya ini masing-masing saling mendahului Bu yang menjawab Bu ya. Saking semangat, biar tinggal yang lain, yang penting saya duluan sampai ini Bu ya. Dari Majelis Ta'lim Pengajian Akbar Sekelurahan Gedung Johor. Baik, Masya Allah. Selamat datang Ibu di studio kita yang barokah ini dalam acara program ngaji bareng. Insya Allah nanti Ibu-ibu akan mendengarkan tausiah dari Ibu ya, dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya nantinya kepada Buya. Dan pemirsa yang di rumah juga kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 061 4146 353 061 4146 353. Insyaallah kami akan menunggu pertanyaan pemirsa nanti pada segmen-segmen selanjutnya. Baik, tidak sabar ini Buya ingin mendengarkan tausiah terkait dengan orang beriman rela berkorban. Untuk muqaddimah dipersilahkan Buya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sungguh telah banyak nikmat yang kami berikan kepada engkau, kata Allah. Walaupun ayat ini dikhitab kepada Nabi Muhammad SAW, tapi beliau adalah utusan Allah untuk umatnya, kita termasuk umatnya. Maka ayat ini juga adalah ditujukan kepada kita. Maka salatlah engkau dan sembelihlah kurban. Orang-orang yang memusuhi akan terputus. Ayat 1-3 surah Al-Kautsar ini mengandung setidak-tidaknya 3 konten. Pertama, Allah ingatkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kalau kita ambil contoh, Allah beri kita tubuh yang begini indah, di atas ada kepala, di kepala ada rambut. Tak terhitung jumlah rambut itu. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung saking banyaknya. Tapi secara umum, para ulama membagi nikmat itu secara fundamental ada 5. Nikmat kehidupan, nikmat jiwa, nikmat agama, nikmat keturunan, nikmat harta. Maka ini akan kita kupas nanti. Sebagai orang beriman kita yakin ini anugerah Allah. Lalu muatan yang kedua pada ayat ini adalah Allah mengingatkan supaya kita menegakkan sholat. Dalam konteks fikih, sholat adalah kewajiban. Tapi dalam konteks tasawuf, sholat adalah tanda syukur. Syukur kepada berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk waktu, kesehatan, kesempatan, tenaga, dan ilmu serta organ tubuh. Tapi para ulama mengartikan sholat yang ada di ayat itu adalah sholat Idul Adha yang kita kerjakan sekali setahun, dan ini sangat erat kaitannya dengan ibadah haji yang dikerjakan oleh teman-teman kita di Makkatul Mukarramah, khususnya mereka yang wukuf di Arafah tanggal 9, lalu tanggal 10-nya mereka sudah melontar Jumratul Aqabah. Nah, yang ketiga, bahwa ayat ini juga sekaligus memberikan referensi. Kalau kita mau berbagi nikmat, orang-orang yang tak suka kepada kita dan bahkan musuh kita akan berubah menjadi senang kepada kita. Kenapa? Karena berbagi nikmat itu mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima dan lebih bahagia lagi kepada yang memberikannya. Dalam konteks berbagi nikmat, setidak-tidaknya kita bisa melihat nikmat itu ada yang bersifat nikmat material, ada yang bersifat nikmat moral. Hari ini ibu-ibu mendapatkan nikmat yang bersifat moral, apa? Kesehatan, keafiatan, kelancaran, bisa sampai di sini. Bisa sampai di studio TVRI Sumatera Utara. Tapi juga ada nikmat material yang apabila kita lakukan dalam bentuk ibadah, ada ibadah yang bersifat badaniyah seperti sholat, haji, ada ibadah yang bersifat lisaniyah seperti zikir, baca Quran, sholawat, ada ibadah yang bersifat qalbiyah, hati kita tetap ingat kepada Allah. Tapi ada ibadah yang bersifat maliyah, harta. Inilah dia apabila kita kaitkan dengan ibadah kurban, maka mereka yang beriman pasti meyakini kurban ini adalah ibadah yang Allah perintahkan sesuai dengan sejarah zaman berzaman. Dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah perintahkan kurban itu kepada anak Adam, Habil dan Qabil. Berlanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Kan ketika itu Nabi Ibrahim tidak tahu kalau anaknya akan diganti dengan domba. Dan Ismail juga tidak tahu akan diganti dengan domba. Tapi mereka yakin kalau ini perintah Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Maka mereka melaksanakan dengan penuh istiqomah dan rasa tanggung jawab. Nah, sekarang masalahnya ialah, satu, bagaimana ibadah kurban sebagai ibadah ritual yang bersifat material dapat kita bagikan dagingnya untuk hubungan horizontal. Orang menjadi senang dengan itu. Yang kedua, bagaimana pendidikan kurban ini bisa membuat kita suka berkorban, terutama untuk kebahagiaan, kemaslahatan bersama. Para pahlawan kita berjuang
berkorban jiwa dan raga. Maka sebentar lagi bulan Agustus tanggal 17 kita peringati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saya ingat karena 77 kan ya udahlah itu. Nah, kemudian bagaimana pula kita semangat berkorban ini bisa kelestarikan kepada anak-anak kita untuk membela tanah air. Artinya semangat berkorban akan tumbuh bila kita kaitkan dengan ibadah kurban yang memang dalam Al-Quran disebut sedemikian rupa. Bahkan kalau kita motong kurban itu dagingnya boleh dimakan, fakulu minha, makanlah sedikit tapi selebihnya bagikan. Ayo kita kupas tuntas supaya ibu-ibu ini nanti mendorong suaminya berkurban. Baik Bu ya Muqaddimah yang dapat memberikan dorongan kepada kita untuk menghayati ibadah, terutama surah Al-Kautsar tadi Bu ya. Mohon ditahan Bu ya, insyaallah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Sumatera Utara, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Insyaallah masih tetap semangat Ibu. Masya Allah, ini wajahnya nampaknya baru bangun pagi semuanya nih Bu ya. Semangat pagi ya, nggak ada semangat sore Bu ya. Semuanya terasa semangat pagi. Baik, Masya Allah. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk terhubung nanti bersama kami, bertanya langsung dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0614146353 dengan tema orang beriman rela berkorban. Dan ibu-ibu, saya kira sudah bisa saya beri kesempatan ini kepada ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada Buya terkait dengan tema kita. Mungkin siapa yang sudah mempersiapkan pertanyaan ini Bu? Siapa yang ingin bertanya? Ada? Siapa yang ingin bertanya Ibu? Belum ada? Atau masih ingin mendengarkan lanjut penjelasan Buya? Silakan. Silahkan Ibu, siapa yang ingin bertanya? Berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Ada Ibu? Tak usah segan, langsung ya, silakan. Baik, ada? Kalau belum ada, ini kesempatan saya berarti. Berarti saya harus lebih banyak ini bertanya karena ini keuntungan saya. Ibu masih berpikir lagi ya? Pikir-pikir apa pertanyaannya Ibu ya? Baik Bu ya. Tadi Bu ya ada menyampaikan terkait dengan ada beberapa nikmat ini Bu ya. Ada nikmat harta, nikmat keturunan, kemudian nikmat jasmani, kesempatan tadi Bu ya. Nah Bu ya, ini banyak orang sekarang nih tidak mampu untuk berkorban ini Bu ya. Bahkan ya sekarang lebih banyak membuat orang jadi korban ini Bu ya. Bukan dia yang berkorban ini Bu ya. Apa yang menjadi hal menyebabkan seseorang seperti ini Bu ya? Begini, kalau tadi saya menyampaikan bahwa nikmat yang utama itu ada 5, nikmat kehidupan, nikmat jiwa, nikmat agama, nikmat keturunan, nikmat harta. Terkait dengan nikmat keturunan dan harta, ini kan kita yakin bahwa putra-putri yang dilahirkan oleh ayah ibunya adalah merupakan kurnia Allah. Sebab ini sesuatu yang didambakan oleh pasangan suami istri. Lalu tentu sangat dicintai. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, Allah menjelaskan ada 7 yang sangat dicintai manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi Allah manusia itu dalam jiwanya dengan rasa cinta yang penuh syahwat kepada wanita, anak, terutama anak laki-laki, kemudian perhiasan hidup di dunia, emas, perak, kemudian kendaraan yang bagus, binatang ternak yang dipelihara untuk meningkatkan prestise, dan sawalada yang luas. Semua itu adalah perhiasan hidup di dunia. Di sisi Allah ada yang lebih baik lagi. Terkait dengan yang 2 tadi, ketika seorang sangat mencintai anaknya, biasanya, terutama ibu, itu rela mengorbankan apa saja untuk anaknya. Bahkan kadang-kadang yang sudah ditabung, yang sudah disimpan, yang sudah lama dipersiapkan, ketika anak meminta,
untuk bayar uang kuliah, dan lain-lain, dikasihkannya itu. Ini pertanda rasa cinta kepada perhiasan dunia, terutama anak, itu begitu tinggi. Tapi apakah begitu pula rasa cinta anak kepada orang tua? Belum tentu. Namun kita tidak perlu mempermasalahkan cinta vertikal dari atas ke bawah. Itu lebih cepat, lebih besar, dan lebih hebat. Termasuk cinta Allah kepada makhluknya. Yang jadi masalah ialah kalau orang tua sebagai manusia bisa mencintai anak dan rela berkorban, kenapa semangat ini tidak dididikkan kepada putra-putri kita? Sehingga juga timbul semangat berkorban. Kalau kurban ibadah, berkorban adalah sifat-sifat jiwa yang penuh rasa sosial dan ingin berbakti serta membantu orang lain. Nah, untuk itulah kalau kita perhatikan dalam pendidikan, mereka-mereka yang senantiasa dilatih untuk berbuat tanpa pamrih. Seperti anak yang kita ajari bagaimana mereka ketika membantu orang tua tanpa harus diupah. Kan kadang-kadang ada pendidikan yang sebenarnya tidak salah tapi kurang baik. Tolong belikan mama gula sebentar ya, nanti mama kasih upah. Itu tidak salah, tapi ini memberikan satu kesan seolah-olah asal bekerja mesti dapat imbalan. Demikian juga kadang-kadang kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga mereka itu berbuat sesuatu tetapi sudah jelas seperti ada yang diharapkan. Kita yang sekarang ini dilahirkan oleh orang tua kita dulu, orang tua kita kan tidak begitu. Mereka rela berkorban untuk demi anaknya, bahkan lebih dari itu, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Jadi agama dengan ibadah kurban ini setidak-tidaknya sekali setahun ada momen untuk mendidik umat-umat yang beriman dan masyarakat secara umum dengan jiwa berkurban, insya Allah rela berkorban. Yang kedua, harta adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan tapi sangat dicintai. Manusia ini kalau sudah melihat harta, terutama perhiasan macam ibu-ibu, dia suka. Tapi kalau sudah dapat, payah dibagi. Itu baru harta. Saya sering contohkan gini, ibu-ibu kalau bikin teh manis di rumah, 1 gelas gulanya berapa sendok? 2. Kalau nanti misalnya ada 1 kilo gula di rumah, kasih sama tetangga, kasih, itu baru gula. Ibu kalau makan, berapa piring? 1. Lalu kalau banyak beras di rumah, tetangga terdengar kelaparan, kasih. Ibu kalau punya uang, baru gajian tanggal 1 Juli kayak gini, tetangga ada yang sakit, kurang uang, kasih. Ibu kalau punya suami, lalu ada anak, ada teman yang dari SMA dulu kawan karib, sekarang belum punya suami, kayak mana saya bilang kan? Diam dia. Paling tidak ikut berusaha mencarikan jodohnya. Kalau nggak dapat juga, apakah ibu rela? Nanya suami, Mas, sampean kan baru punya istri 1, teman saya 2 lagi belum menikah, relakah ibu-ibu? Ini semua bilang tidak. Kenapa? Payah berbagi yang paling dicintai, termasuk harta. Tapi harta kalau diberikan akan bertambah, akan barokah. Beda dengan suami. Saya pun setuju, ibu-ibu mengatakan tidak, dan saya pun tidak akan kawin lagi insya Allah. Kenapa? 1 aja cukup, ngapain tambah? Begitu Ustaz. Baik Bu ya, baik, luar biasa. Ibu-ibu tentu kalau cerita tentang madu pasti mau Bu ya. Ya, tapi kalau di madu jangan Bu ya. Itu racun katanya. Baik, Masya Allah luar biasa Bu ya. Nah, ya. Terkait dengan apa Bu ya, pengorbanan ini Bu ya. Ya. Tadi Bu ya menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu ini kalau sama anaknya berkorban kan Bu ya. Bahkan kalau lagi wirid-wirid tak dimakan kue itu Bu ya, dimasukkan dalam plastik kumpul-kumpul Bu ya. Padahal perut lapar Bu ya. Tujuannya untuk anak di rumah. Berkorban luar biasa karena cinta nih Bu ya. Karena cinta. Tapi kadang Bu ya, kalau lagi mau bersedekah ini Bu ya, berkorban berbagi, dipilah-pilah nih Bu ya nih. Yang baik nanti dulu, yang ini dulu mau dikasih. Ini bagaimana nih Bu ya? Apakah faktor cintanya belum sempurna kepada Allah sebagaimana kepada anak dia cinta sekali sehingga sanggup dia berkorban ini Bu ya? Ada 3 hal. Pertama, keimanan kita kepada perintah beribadah, terutama bersedekah, berinfak, berkurban itu Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Tapi perasaan seolah kalau kita keluarkan harta, uang untuk infak, sedekah, kurban akan habis dan berkurang. Padahal Allah akan ganti berlipat ganda. Yang kedua, memang pengaruh harta itu kalau sudah didapat payah dikeluarkan. Nah inilah maka dilatih kita supaya selalu memberi. Kan tangan ini 2, menerima dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kiri. Atau kita terima dengan tangan kiri, kita beri dengan tangan kanan. Jadi makanya terima kasih. Nah yang ketiga, dalam ilmu tasawuf mesti kita ketahui harta yang kita gunakan untuk beribadah itu investasi kita.
itulah untuk kita. Kan ada cerita singkat tentang seorang ibu yang rajin berusaha menabung. Ada pembantunya. Bilang saja namanya pembantunya si Nining gitu ya. Disimpannya emas. Suatu ketika ibu ini meninggal. Dan ya tentu suami namanya laki-laki ya, tidak mungkin dia masak sendiri, tidak mungkin tidur sendiri. Menikah. Ketika dia buka lemari, loh kok ada tabungan berbentuk emas cincin. Jadi panggil istrinya ini, si Nining ini. Nah, ini ada ini. Oh iya saya tahu ini Pak. Dulu kan ibu sering menabung dan saya dibawa itu beli emas. Rupanya ibu menabungkan untuk Nining ya Pak. Ibu tuh capek menggunakan uang untuk beli tabungan, tapi si Nining yang menikmatinya. Alangkah baiknya kalau dia sedekahkan. Maka mulai hari ini jangan ditabung-tabung, nanti digantikan oleh si Nining di rumah. Gunakan untuk berinfak bersedekah. Ya. Baik, Masya Allah. Tentu harus yakin ini Bu ya, iya, tentu iman ini Bu ya. Iman itu. Iya, terkadang dalam sholat ini ada ikrar nih Bu ya, teringatnya Bu ya, inna sholati wa nusuki ini Bu ya, kan semuanya untukmu ya Allah gitu ya. Tapi ternyata dalam aplikasinya, implementasi keseharian ternyata bertentangan ini Bu ya. Kebanyakan tidak sanggup berkorban tidak itu sanggup Bu ya. berkorban itu. Masya Allah nih Bu ya. Baik Bu ya. Baik ibu-ibu yang berada di studio ini, saya kasih kesempatan nih yang kedua kali kalau juga tak ada yang mau bertanya. Oh Masya Allah, sudah ada yang bertanya. Silakan Ibu berdiri, sebut nama, bisa dikasihkan mic-nya Ibu. Baik. Sebut nama dan pertanyaannya Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kaitan ujian orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Misalkan ketika kita dapat cobaan, kemudian kita bilang, ya Allah, atau sama teman lah gitu ya, ujian saya kok berat kali. Kemudian seorang teman bilang, kamu tuh dapat ujian karena kamu mampu. Padahal dalam hati kita ini sudah berat kali Ustaz. Antara mampu tak mampu gitu ya kan. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita menyabarkan diri ketika kita bahasakanlah bertubi-tubi cobaan pada diri kita. Baik. Mungkin ini saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Bu ya, Ibu berjilbab pink saja Bu ya. Nama belum disebut. Belum disebut nih Bu ya. Saking semangatnya ingin mencurhatkan isi hati yang paling terdalam ini Bu ya. Dengan Ibu siapa tadi Ibu? Namanya Ibu Siti Abdijar. Baik, Siti Abdijar. Ibu Siti ya. Baik, Bu ya, ini mungkin terkait dengan kisah Ibrahim juga ini Bu ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim penuh dengan ujian ini Bu ya. Sampai anak semata wayang waktu itu di usia lansia Allah perintahkan untuk dikurbankan. Ini ada ujian ini Bu ya. Bagaimana menimbulkan sikap sabar ini Bu ya? Dipersilahkan Bu ya. Baik, pemirsa TPRI Sumatera Utara di rumah, terutama pencinta acara ngaji bareng yang berbahagia, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Akbar Waranjor ya, Ustadz Yuzaidi yang kita sayangi. Ada 3. Pertama, ujian itu adalah untuk meningkatkan iman bagi mereka yang menyadari. Maka sebagaimana anak sekolah ikut ujian karena memang dia belajar untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, Allah tidak akan mencobai kita kalau kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memerintahkan kepada kamu melainkan kamu mampu mengerjakan itu sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, yang ketiga, bahwa Allah SWT memberikan ujian meskipun ada cobaan, ada bala, ada hukuman, tapi ujian konteksnya ialah bagaimana orang yang sudah berbuat baik, beriman kepada Allah, tetapi juga tetap mendapatkan ujian. Nah, batu mutiara itu kalau hendak diketahui apakah dia asli atau tidak, mesti diuji. Tapi kalau loyang, kalau tembaga, kan tidak ada orang mengujinya. Maka kalau kita orang beriman, diuji Allah, ya itulah dia, karena beriman. Kalau tidak beriman, apa yang mau diuji? Nah, saya beri amalan bahwa apabila kita ingin menghadapi apapun dari Allah, baik itu rahmat, nikmat maupun cobaan, kita tabah menghadapinya. Karena ujiannya ada 2. Ujian kesenangan, ujian kesulitan. Kadang-kadang ujian kesulitan bisa lulus karena kita bisa sabar. Tapi ujian kesenangan bisa tidak lulus karena kita ria, bangga, dan pamer. Nah, amalkan surah
Al-Baqarah 3 ayat terakhir itu ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Masya Allah, Ya. pintar-pintar sekali ini Ibu ya. Luar biasa. Ibu-ibu majelis ta'lim dari pengajian akbar sekelurahan Gedung Johor, Masya Allah. Hafal ya 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Yakin Ibu ya, sebagaimana kata Buya, bahwa pasti bisa dilalui ujian, dan ujian itu merupakan peningkatan untuk lebih meningkat. Tentu kalau seperti ini harus bersyukur ada ujian. Justru pening kepala kalau tak datang-datang ujian. Kapan ujian ini, kapan ujian, supaya meningkat gitu kan. Nanti gitu-gitu saja, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Buya. Nah, ibu-ibu masih semangat ini? Nah, baik. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Masya Allah, tetap semangat Ibu ya. Baik, pemirsa yang berada di rumah juga, kami kembali mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 061414633 061414633. Tema kita adalah orang beriman rela berkorban. Baik pemirsa, kami akan menunggu pertanyaan Anda yang berada di rumah. Langsung nanti bertanya kepada Buya ya, terkait dengan tema kita yang sangat menarik sekali hari ini. Buya, terkait dengan tadi jiwa rela berkorban ini Buya. Nah, kalau seandainya orang yang tidak mampu berkorban ini Buya, ini apakah imannya dipertanyakan atau ibadahnya ini ibadah yang tidak memberikan dampak dan efek terhadap jiwanya ini Buya? Bagaimana Buya? Baik, tak sampai sebegitulah. Tetapi berkorban dalam arti rela berbuat demi orang lain dengan mengharap ridha Allah, ini kan berkaitan dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu ialah yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Contoh lain ialah ketika Rasul mengatakan bahwa tingkatan iman itu berlevel-level. Satu diantaranya adalah membuangkan duri di jalan. Masya Allah. Karena takut nanti orang yang tidak melihat akan terpijak. Kalau kita ingat-ingat, apa hubungan kita dengan orang yang pakai jalan? Andai pun dia terpijak duri, kan bukan salah kita. Tetapi begitulah orang yang beriman itu rela berkorban waktu, dan mungkin dia, mohon maaf, jongkok-jongkok mencampakkan duri itu untuk keselamatan orang lain. Karena mengharapkan apresiasi, ridho dari Allah SWT. Nah, kalau kita lihat, mungkin tidak ada CCTV yang akan memoto itu kan. Baik, Masya Allah nih Buya, ada pemirsa yang terhubung bersama kita, Masya Allah. Buya, mohon ditahan silakan, Buya. silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Nasir, Baik, Pak Nasir, silakan pertanyaannya Pak Nasir. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, apa kabar Pak Nasir? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Air, Pak Ustaz. Iya. Baik, Pak Nasir bisa dijauhkan dari Kurban juga nih, Pak televisi Ustaz. agar dijauhkan telepon dari Oh, iya, televisi. Iya, iya. Baik, silahkan Pak Nasir. Salah kurban nih Pak Ustaz. Iya, iya. Saya kan tinggal di Tanjung Jawa. Mau pulang kampung, kurban di kampung. Tapi saya tidak bisa menyaksikan kurban saya itu. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Nah, itu aja Pak Ustaz. Baik, Terima mohon kasih. maaf Pak Nasir, Assalamualaikum. mohon maaf bisa diulang sekali lagi pertanyaannya Pak Iya. Nasir. Baik, tampaknya nih terkait dengan kurban ini. Iya, tadi saya wabarakatuh. Tadi agak ada sedikit Agak samar-samar. samar-samar Bu ya. Iya. Baik, terkait dengan ibadah kurban ini Bu ya. Iya. Mungkin ya Bu ya, Iya. dari penangkapan tadi bahwa bagaimana tentang mungkin apakah memindahkan kurban ini Bu ya, apa ya? Dia berkurban di suatu tempat, kemudian dia membawa kurbannya di tempat yang lain, mungkin seperti Iya, itu Bu tadi ya. saya sepertinya menangkap begitu. Bagaimana kalau kita berkurban,
tetapi tidak di tempat kediaman kita. Iya, tempat kediaman kita. Buya. Pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu, para jamaah, dan Ustadz Yudaidi yang saya hormati. Berkurban ini adalah ibadah yang dapat kita lakukan di waktu tertentu. Halo. Baik. Ya. Silakan. Baik, ini Buya terkait ada nih kembali terhubung Ya, bersama Bapak. kita dari Silakan. rumah Buya. Mohon maaf Nanti Buya. digabung. Baik. Ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dari mana? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Oh, enggak. Baik. Waalaikumsalam. Baik Ibu, dengan siapa dari mana Ibu? Oh, enggak. Enggak. Ya Ibu, dengan siapa dari mana Ibu? Halo. Halo. Baik, Masya Allah. Ini terputus ini Bu ya. Iya. Dari hamba Allah. Iya. Wah, Masya Allah, baik dari hamba Allah. Ya Ibu, silahkan Ibu. Apa pertanyaannya? Baik, ini Bu ya nampaknya Ya. belum rezeki untuk Ibu. Ibu tidak menyebutkan namanya Bu ya. Mungkin ada pertanyaan yang privasi mungkin ini Bu ya, yang ingin dipertanyakan kepada Bu ya terkait dengan tema kita ini. Iya. Kami mengundang kembali Ibu yang di rumah ya untuk terhubung kembali bersama kami di nomor 0614146353 0614146353. Tema kita adalah orang beriman rela berkorban, dan ibu-ibu yang di studio nanti akan kami berikan kesempatan tentunya bersabar Ibu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat Ibu ya? Saya yakin dengan jawaban Ibu masih semangat sekali ini, Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa, kami akan mengundang Anda juga yang di rumah untuk bertanya langsung dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0614146353. Terkhusus Ibu yang tadi sempat terputus belum rezeki ya. Mudah-mudahan dapat terhubung kembali untuk bertanya kepada Buya. Dan sementara kita menunggu dari rumah, saya beri kesempatan untuk Ibu yang ada di studio bertanya kepada Buya. Kira-kira siapa Ibu yang ingin bertanya? Ya, silahkan Ibu. Berdiri, sebut nama Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Nurhayani Pasi. Saya mau bertanya Ustadz, dalam berkurban, apabila kepala keluarga berkurban sudah mewakili semua dalam rumah itu atau dalam keluarga itu, yang perlu saya tanyakan Ustadz, bagaimana pula Ustadz kalau mampu mereka jadi berkurban bapak, ibu dan anak-anaknya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih Ibu Nurhayani Pasi nih Bu ya. Semangat 45 nih bertanya nih Bu ya. Padahal sudah di segmen terakhir nih Bu ya. Bu ya, terkait dengan berkurban nih Bu ya. Satu sebenarnya sudah mampu, tapi ternyata yang lainnya nih mampu juga. Bagaimana nih Bu ya? Pemirsa yang berbahagia, terutama ibu-ibu di studio, para jamaah dan Ustadz Yudaidi. Kalau kita memperhatikan redaksi yang Allah gunakan akan menyebut supaya kita menyembelih kurban, inna a'toinakal kausar. Sungguh banyak nikmat yang kami berikan kepadamu. Maka salatlah dan sembelihlah hewan kurban. Memang kita mengakui berkurban ini adalah merupakan ibadah yang berkaitan dengan iman dan keikhlasan. Yang kedua, dikaitkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, berkaitan dengan waktu, karena waktunya tertentu, yaitu 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar itu paling afdol. 11, 12, 13 hari tasyrik.
Yang keempat, yang kita korbankan ini apa? Domba atau onta dan yang sejenisnya. Nah, mengenai kapasitas dan jumlah, Rasul pernah berkorban 1 ekor untuk keluarga, itu benar. Tapi juga Rasul pernah berkorban untuk umatnya, 70 ekor, 100 ekor. Ini adalah satu pembelajaran kepada kita, kalau banyak rahmat dan nikmat yang kita terima dari Allah, maka berkorbanlah. Meskipun kita kepala keluarga, tapi kalau kita ingin berkorban atas nama istri, anak, menantu, cucu, pembantu, sopir, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Jadi kalau kita pahamkan secara logika bahasa, 1 untuk 1 keluarga minimal. Bisa lebih, tak ada maksimalnya. Baik. Kapasitas itu yang ada maksimalnya. Kalau onta untuk 7 jiwa, kalau domba untuk 1. Tapi berapa ekor engkau harus berkorban? Kata-kata harusnya harus Indonesia ya. Itu tidak ada batasan. Ya, silakanlah. Nah, lalu yang kedua, tadi saya ingin menjawab Pak Nasir, kalau kita berkorban dengan cara, misalnya berkurban dengan cara kita melaksanakan itu di negeri tempat lain, misalnya di tempat yang sangat membutuhkan karena di sana ada teman-teman kita mu'alaf yang perlu dibantu, itu sangat bagus. Masya Allah. Kenapa? Contoh di komplek perumahan Setiabudi Indah contohnya, banyak mereka yang mampu di situ. Lalu kalau mereka berkorban di situ semua, kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bukan mubazir tapi sangat-sangat banyak di situ. Mereka ada yang berkorban ke Tanah Karo, ada yang berkorban sampai ke daerah-daerah yang agak jauh. Ini sangat bagus. Nah yang ketiga, berkorban banyak itu dalam konteks jumlah adalah berkorban karena kita mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu ya. Kalau semut berkorban sebutir pasir. Kalau gajah tak pula berkorban 1 butir pasir, tentu beberapa batang kayu. Kenapa? Gajah kan besar. Kalau besarnya pula rezeki kita, besarlah jumlah yang kita korbankan. Itu Bunda ya? Itu dari saya. Batas minimalnya ada ya Ibu ya, tapi maksimalnya ya semakin baik Ibu ya. Itu. Karena Rasul pernah berkorban sampai 100 ekor itu. Baik. Nah, Masya itu, Allah. itu, Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki bagi kita ya. Ini masih ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban nanti sampai hari tasyrik yang terakhir ya. Hari tasyrik yang terakhir, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya lapang rezekinya, murah rezekinya, anak-anaknya juga lapang rezekinya, bisa berkurban, semakin banyak berkurban semakin senang orang Buya ya. Banyak yang menerima, banyak yang mendapatkan manfaat. Buya, terkait dengan pendidikan agar kita anak-anak generasi ini dapat memiliki jiwa berkorban ini Buya. Untuk tahap pendidikan ini bagaimana ini semestinya Buya? Ya. Pertama, tunjukkanlah kepada putra-putri kita bahwa apabila kita mendapatkan sesuatu itu hanya titipan dari Allah. Dan apabila itu kita bagi akan bertambah barokah dan jumlahnya sebagai balasan kepada kita, baik dalam bentuk benda yang sama atau mungkin yang lain berupa kesehatan, ilmu pengetahuan. Yang kedua, mari kita berpikiran begini, to give is to receive. Memberi itu untuk menerima. Contoh, memberi pupuk kepada tumbuhan. Contohkan saja kebun sawit. Makin rajin kita memupuknya, maka akan makin subur pohonnya, lebat buahnya, banyak panen kita. Kembali ke kita. Kembali ke kita. Baik, baik. Nah, yang ketiga, kalau kita memberi termasuk berkurban ini, itu investasi. Masya Allah. Kalaupun kita misalnya kaya di dunia, kan cuma sebentar. Tapi di akhirat itu abadi. Kalaupun susah di dunia, kan cuma sebentar. Baik. Di akhirat kan lama. Maka baguslah kita di dunia ini, yang sebentar itu kita gunakan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Masya Allah, Masya Allah. Baik Buya, semakin menggugah di akhir-akhir segmen kita nih Buya. Namun waktu kita semakin sempit Buya. Mohon Buya kalimat ikhtitam, kesimpulan untuk dapat memotivasi para pemirsa yang di rumah dan yang ada di studio untuk senantiasa semakin rela berkorban ini Buya. Persilahkan Buya, singkat saja Buya. Pemirsa yang berbahagia dan jamaah sekalian, Ustaz Teddy yang saya sayangi. Pertama, semangat berkorban akan tumbuh apabila kita dalam beribadah itu dirasakan ada sesuatu yang memang kita terima dari Allah, lalu kita baktikan kepadanya. Yang kedua, jangan pernah merasa beribadah itu rugi, termasuk berinfak bersedekah, apalagi berkurban. Tidak, itu untuk kita. Dan terakhir yang ketiga, semangat berkorban itu sesungguhnya adalah semangat orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa kalau dia berkorban,
pasti dia akan mendapatkan lebih daripada yang dia korbankan itu. Contoh, bunda berkorban mengandung, melahirkan dan sebagainya. Akhirnya kita cuma berdua suami istri, tapi akhirnya anak 4 jadi 6, tambah menantu 4 jadi 10. Begitulah berkembang dia. Itu kita lihat dalam kehidupan. Itu karena pengorbanan bunda kita ini. Dalam mereka mengandung, melahirkan, menyusukan, itu kan pengorbanan itu. Yang tadinya kita 2 orang saja suami istri beranak, maka orang Batak kan maranak 10 berapa? 10 pitu marboru 10 honom. Itu artinya kalau kita mau berkorban akan banyak kita terima. Terima kasih. Masya Allah. Semoga Buya sehat selalu Buya. Amin, Terima amin, kasih Buya atas tausiahnya, Amin, dan amin. semoga tausiah yang disampaikan Buya bermanfaat bagi kami semuanya dan pemirsa yang ada di rumah Buya ya. Iya, Dan Buya kirim salam sama keluarga Buya ya. Iya. Mudah-mudahan pondok Insya Allah. tahfiznya senantiasa barokah, berkembang dan dapat mencetak Dan generasi-generasi sekali-sekali Islam. yang jalan-jalan ke pesantren. baik Buya. Nanti kita lebaran, Masya Idul Allah. Adha di sana kita. Masya Allah, undangan istimewa langsung Amin. disampaikan Buya. Insya Allah Buya ringan Amin. langkah, Amin. Ananda nanti akan berkunjung Buya. Amin. Makasih banyak Buya. Makasih. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak ibu-ibu ya atas kehadirannya, dan semoga ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mensyiarkan ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan selanjutnya ibu datang kemari ya, dan siapkan baju barunya. Baik. Dan pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Anda masih terus tetap menemani kami hingga di akhir segmen ini. Semoga apa yang disampaikan Buya dapat kita hayati, kita renungi, dan insya Allah menjadi berpengaruh terhadap jiwa kita untuk senantiasa berkorban. Bagaimana kita tidak mau memberi, sementara apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah hasil pemberian. Tenaga kita berikan karena itu sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harta kita berikan karena sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin untuk rela berkorban dan semakin lebih semakin diberikan Allah kesempatan bagi kita. Terima kasih. Saya Yuzaidi dan berserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah